Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kali ini kita akan bicara terkait dengan tahun-tahun yang disebut sekarang tahun politik. Tak lama lagi kita akan memasuki pemilihan umum dan orang di mana-mana sudah mulai banyak bicara tentang politik. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana politik itu dalam Islam. Ada 3 aliran, boleh katakan aliran tentang politik dalam Islam. Yang pertama mengatakan bahwa agama Islam itu sama dengan agama-agama lain di barat, hanya bicara tentang moral, tentang akhlak, dan tidak bicara tentang politik. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa agama Islam itu agama yang semuanya ada. Semuanya ada, lengkap semua, termasuk politik. Dan tidak ada dan tidak ada semua. Nah, berkaitan dengan politik itu sendiri, mereka mengatakan bahwa dalam Al-Quran semuanya tentang masalah politik ada, dibicarakan dalam Al-Quran. Kelompok pertama mengatakan itu tidak ada, hanya masalah moral. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwa memang Al-Quran tidak bicara politik secara khusus, khususnya artinya bicara tentang masalah-masalah politik kenegaraan, tentang negara, bagaimana bentuk negara. Tidak. Tapi Al-Quran memuat pesan-pesan tentang etika politik. Jadi ada 3 kelompok. Al-Quran memang tidak bicara tentang bentuk negara, apakah itu republik, apakah itu monarki. Al-Quran memang tidak bicara tentang sistem pemerintahan, apakah parlementer, atau presidensial, demokrasi, atau teokrasi. Tetapi Al-Quran bicara tentang moral politik, tentang etika politik. Nah, ini menarik ini. Kelompok ketiga ini mengatakan seperti itu. Saya katakan menarik, kenapa? Masalah bentuk negara, masalah sistem pemerintahan, ya, itu bukan hal yang substansial dalam politik. Hal yang substansial dalam politik itu bukan itu, tetapi adalah masalah moral, masalah akhlak. Ini. Jadi saya katakan sekali lagi, di dalam politik, apalagi masuk politik pemerintahan kenegaraan, yang paling esensial itu adalah masalah moral. Di mana moral, di mana akhlak terletak dalam politik itu. Itu Al-Quran bicara tentang itu. Al-Quran pada prinsipnya secara umum bicara tentang persoalan-persoalan tentang umat Islam, tentang urusan-urusan umat Islam. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa kaum muslimin itu menyelesaikan persoalan mereka adalah dengan surah wa amruhum syura bainahum. Surah. Ini prinsip sekali. Surah ini prinsip sekali. Artinya apa? Dalam urusan masyarakat, dalam urusan negara, tidak boleh orang perorangan bertindak sendiri saja, semaunya saja. Tapi harus berdasarkan hasil musyawarah bersama. Karena musyawarah itu kan menghasilkan kebaikan yang dinilai baik untuk bersama. Ini 3 ini. Para pemirsa yang saya muliakan, sudah kita katakan tadi bahwa esensi atau yang esensial dalam politik itu adalah moral. Bagaimana caranya memilih pemimpin tidak disebut apakah melalui pemilihan langsung, apakah melalui pemilihan perwakilan, tidak. Dalam Al-Quran pemimpin itu dipilih secara bersama. Nah, untuk itu yang dipilih itu ada kriteria-kriterianya. Kriteria umum disebutkan apa? Yang pertama, pemimpin itu adalah qawi. Yang kedua, amin. Qawi, dia punya power, punya kemampuan. Kemampuan dalam hal ilmu, pemerintahan misalnya, leadership, kemampuan secara ekonomi, kemampuan dalam artian punya pendukung yang cukup, yang bisa memudahkan dia dalam memimpin. Yang kedua, amin. Amin itu adalah integritas. Punya kepribadian yang jujur, yang
amanah, yang tidak melihat siapa atau bagaimana yang dipimpinnya. Tetapi dalam dia bagi seorang pemimpin itu, ada seorang tokoh politik itu memperlakukan semua yang dipimpinnya sama, walaupun terhadap lawan-lawan politiknya sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan itu pemimpin itu harus adil. Itu moral. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Allah mengatakan, janganlah ketidaksukaan, kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak mau berlaku adil pada mereka. Ketika kamu sudah jadi pemimpin, walaupun ada kelompok yang tidak suka dengan kamu, yang tidak memilih kamu, tetapi ketika kamu jadi pemimpin, semuanya harus diberlakukan secara adil. Itu moral. Itu moral politik. Jadi, sekali lagi saya katakan, moral inilah yang menentukan jalannya politik itu. Tidak peduli apakah negara itu monarki. Tidak peduli. Apakah negara itu republik. Tidak masalah. Apakah dia pakai sistem presidensial atau parlementer. Tidak masalah. Tapi moralnya yang paling penting. Nah, di antaranya, ya, moral pemimpin itu tadi sudah kita katakan melindungi semua yang berada di bawah kepemimpinnya, walaupun ada di antara mereka itu yang pemimpin itu tidak suka atau malah dibencinya. Oleh sebab itu, menarik apa yang pernah dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau dikukuhkan, dibaiat sebagai khalifah. Salah satu isi pidato beliau itu adalah, siapa yang kuat di antara kalian lemah di depan saya. Siapa yang lemah di antara kalian kuat di depan saya. Apa maksudnya itu? Orang kuat di depan khalifah, dia harus tunduk kepada aturan undang-undang yang berlaku. Tidak ada kuatnya. Dia harus tunduk, artinya kelemahan. Orang lemah itu dibela oleh negara, oleh hukum. Makanya menjadi kuat. Makanya itulah yang terjadi yang disebut dengan akhlak dalam politik itu. Sempena misalnya kita di Indonesia, ya di Indonesia, bagaimana harusnya kita menyikapi politik yang akan datang, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden sekalipun. Wa inna man istajarta laqawiyyun amin. Orang-orang yang akan engkau ambil menjadi pemimpin, orang yang akan engkau beri amanah untuk mengurus urusan itu, orang tadi qawi satu, amin satu. Punya kemampuan, kecerdasan yang cukup, punya integriti yang baik. Dua itu saja kuncinya. Maka dalam Islam, memilih pemimpin itu seperti memilih imam dalam salat. Sebab kepemimpinan dalam Islam itu sama dengan kepemimpinan dalam salat. Orang yang akan dipilih jadi pemimpin dalam salat itu bukan karena pangkatnya. Oh, dia pangkatnya gubernur, jenderal, atau profesor, atau presiden sekalipun, bukan. Yang dipilih pertama itu orang yang diketahui bahwa dia fasih. Fasih itu apa? Secara harfiahnya, fasih itu dia lidahnya fasih melafazkan ayat-ayat Al-Quran, terutama Al-Fatihah dan ketika salat berjamaah. Tetapi fasih di situ artinya adalah bijaksana. Nah, sekarang begini, bagaimana kita tahu seorang pemimpin itu bijak apa tidak? Padahal dia belum akan dipilih. Disitulah dipelajari apa yang disebut dengan track record. Track record seorang pemimpin itu dilihat apakah dia itu orang bijaksana apa tidak, bukan di balihonya, bukan di simbol-simbol yang dia pakai, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dilakukannya. Dia termasuk orang yang bijak apa tidak. Kenapa kita katakan fasih itu bisa berarti bijak? Karena begini, seorang imam yang menjadi imam, bagaimana rasanya kita mengikuti imam? Pertama, orangnya tidak fasih. Membaca ayat itu teloh-teloh. Baca ayatnya tidak fasih. Tidak fasahah dia. Dan tidak bagus. Harusnya baca
Ra menjadi ra, ya. Harusnya baca shin menjadi sin. Salah. Apa yang terjadi? Kalau kita salat di belakang orang yang seperti itu, gelisah kita. Imam seperti apa? Kan kita ngomel-ngomel. Tapi kalau kita salat di belakang imam yang fasih, suaranya bagus, bacaan ayatnya juga fasih, ya, apa yang terjadi? Kita bisa menangis. Itu artinya apa? Imam itu orang bijak, tahu dia bicara A di mana, tahu dia bicara E, B di mana. Makanya dilambangkan orang pertama yang akan jadi imam itu adalah kefasihan. Lihat track recordnya. Bukan pencitraan-pencitraan yang dibuat, tapi dinilai kepada apa yang telah dia lakukan. Yang kedua tentang fakihnya. Fakih itu artinya apa? Ilmunya. Dia berilmu apa tidak untuk jadi pemimpin? Dia punya kemampuan intelektual yang baik apa tidak jadi pemimpin? Itu penting. Misalnya kalau dalam salat berjamaah, seorang imam bila terjadi saat dia ragu, misalnya ketika dia ragu antara rakaat pertama atau rakaat kedua kayak ini, ragu dia. Bagi seorang imam harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak dia bimbang-bimbang, yang mengakibatkan makmum salah di belakang. Jadi tahu dia ilmu kepemimpinan. Dan yang berikutnya tentu orangnya adalah orang yang secara kepribadian tadi sudah kita katakan, orang yang pribadinya baik. Sudah nampak dia jujur. Sudah nampak dia sikapnya tahu bertenggang rasa dengan yang lain. Tidak memilih-milih, memilah-milah siapa orang yang di sekitarnya. Dia mengedepankan kejujuran, mengedepankan keadilan, mengedepankan penghargaan kepada orang lain secara sama. Itu pembicaraan awal kita dalam politik dalam Islam. Akhirnya demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.